Salam jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia menebus dosa kita dan memberi keselamatan bagi kita. Dialah Allah yang mulia. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Kau telah mati bagi kami. Haleluya. Kaulah yang kami agungkan, Kaulah yang kami sembah. Yesus Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menebus setiap kami yang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kami telah melihat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Itu merupakan satu bukti karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian ini terawal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Kaulah yang kami sembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Kaulah yang kami agungkan, Kaulah yang kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum Tuhan, tetapi karena kasih-Mu Bapa, Engkau rela menderita untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kekasih-kasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam ibadah Jumat Agung, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. The Great Friday, saudara. Di mana kita mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada umat Tuhan, karena kasih-Nya kepada semua umat, sehingga Ia rela untuk mati di atas kayu salib, darah-Nya dicurahkan bagi pengampunan dosa setiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Jumat Agung ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam satu tema dikuduskan bagi Allah. Kita akan buka dalam dua pasal, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari tulisan Rasul Paulus yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 11 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Saya baca dari pasal surat Korintus 1 ayat 6, pasal Korintus pasal 6 ayat 11. Saudara dalam Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagian orang memiliki masa lalu yang manis dan indah, sementara orang lain memiliki juga masa lalu yang getir dan buruk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab dikisahkan bagaimana masa lalu yang kelam, yang buruk dialami oleh seorang perempuan Samaria yang dijumpai Yesus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perempuan ini mempunyai masa lalu yang kelam dengan 5 orang laki-laki yang bukan suaminya. Dia bergantian hidup dengan laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Hidupnya penuh dengan gelimpangan dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan, karena dia boleh berjumpa dengan Yesus. Yesus yang tidak memandang apa yang dilakukan perempuan Samaria ini, tapi Yesus yang memandang iman daripada perempuan Samaria ini. Sehingga kehadiran Kristus, kedatangan Kristus yang membawa misi untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk perempuan ini, dia diampuni dosanya, dia disucikan, dia dipulihkan, bahkan dia diberi hidup yang baru, diubahkan. Dia memiliki hidup yang baru, yang kelam, yang lama sudah berlalu, dan hidup dalam satu kehidupan yang baru sejak dia berjumpa dengan Yesus. Ada tokoh yang lain, Zakius. Kenapa saya tempatkan Zakius juga? Secara kasat mata mungkin Zakius adalah orang yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan, yang kaya raya. Tapi saya golongkan ia juga berada dalam satu kehidupan yang kelam, yang buruk, karena apa yang dilakukannya. Dia berbadan pendek, seorang pemungut cukai yang suka memeras, ya, yang suka sewenang-wenang dengan jabatannya dan memeras orang banyak lewat cukainya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehingga hidupnya pun tidak mengalami damai sejahtera, tapi dia bersyukur ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kondisi yang cukup, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sulit untuk berjumpa dengan Yesus karena badannya pendek, tapi dia berusaha sedemikian rupa untuk dia berjumpa dengan Yesus. Bukan dia yang menjumpai Yesus. Pada akhirnya kita paham, padahal Alkitab mengatakan bahwa karena Yesus yang menjumpai, yang berkenan hadir dalam hidup manusia, menjumpai untuk memanggil, memilih orang itu, sehingga hidupnya diubahkan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Zakius yang pemeras, dia begitu bermurah hati, dia begitu hebat, mengembalikan orang-orang yang pernah diperasnya 4 kali lipat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia tidak berhitung lagi tentang apa yang dimilikinya, dia mau persembahkan itu untuk membantu orang lain, diberikan kepada orang lain, karena hidupnya diubahkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari jika dilihat dari sudut pandang Allah, kita semua memiliki masa lalu yang teramat pekat, buruk, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Alkitab menyebutkannya, semua orang buat dosa, pasal 3 ayat 23. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Citra Allah, atau lebih jelas lagi sikap dan perilaku kealahan dalam diri manusia telah hilang. Pada setiap orang, termasuk saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, makanya hal yang baik dalam hidup manusia tidak dapat menyelamatkan umat manusia.
berikan itu mencakup dalam hidupnya adalah keselamatan bagi semua orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan 1 Korintus pasal 6 ayat 11 tadi, di sana dikatakan, kamu telah memberikan diri disucikan, kamu telah dikuduskan dan sebagainya. Makna kematian Kristus di kayu salib adalah bahwa Kristus di kayu salib, darah Yesus telah menyucikan, membasuh dari dosa, yaitu membasuh kotoran-kotoran dosa yang ada dalam diri kita sebagai pendosa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Diri kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah dipulihkan, disucikan. Kata dikuduskan, hegiastele dalam bahasa aslinya saudara dikatakan, yang berarti telah dipisahkan. Seorang yang sudah dibasuh tidak mungkin tidak dipisahkan. Seorang yang dipisahkan tidak mungkin tidak dibasuh terlebih dahulu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi tiap orang yang percaya kepada Kristus dibasuh, disucikan dari dosa. Dan dipisahkan atau dikuduskan, dikhususkan, dipersembahkan bagi Allah. Dibasuh dari perkara-perkara duniawi, segala yang najis, segala yang kotor, segala yang jahat. Dipisahkan untuk perkara-perkara yang rohani, itu hidup orang yang sudah ditebus, saudara. Dipisahkan dari hal-hal yang fana, yang duniawi, yang sementara, dan dipisahkan untuk kekekalan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ngengat, sementara, fana, akan hilang lenyap. Ketenaran, popularitas manusia pada ini. Tapi carilah yang di atas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang paling utama dipisahkan dari pelayanan kepada yang berbau dosa. Jadi kita dipisahkan dari pelayanan yang berbau dosa. Kita dulu melayani nafsu, keinginan diri sendiri, nafsu duniawi. Sekarang dipisahkan untuk memberi diri, melakukan apa? Melayani Allah yang hidup. Memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Melayani Allah, gerejanya melayani orang-orang yang saudara dan saya Allah percayakan untuk kita kasih, kita layani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Jumat Agung kita diingatkan suatu karya besar dari Allah atas umat manusia, bahwa Kristus telah mati bagi kita. Oleh kuasa darahnya kita disucikan dan dikuduskan bagi Kristus. Jadi mana terbesar dari kematian Kristus sebenarnya adalah Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk saya dan saudara. Hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan dan kita hidup tidak lagi hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati dan hidup kembali bagi saya dan saudara. Jadi hidup kita dan saya dan saudara yang telah disucikan adalah bagi Dia, bagi Yesus yang mati tapi bangkit dan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pada pemahaman ini kita menyadari bahwa keselamatan tidak hanya tindakan yudisial, yaitu pembenaran oleh iman, namun hidup yang diubahkan, yaitu penyucian dan pengudusan. Kita telah diampuni dosa-dosa kita. Kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan kita dikuduskan, telah dipisahkan untuk maksud-maksud yang ilahi. Untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi dengan demikian saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peringatan Jumat Agung ini sebagai gereja Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki sikap
Yang pertama, jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan persembahkan diri kita untuk sesuatu yang cemar, untuk sesuatu yang dipenuhi dengan hawa nafsu, dosa, dan yang menyesatkan. Jangan pikiran-pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang berbau dosa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Pada Jumat Agung kita diingatkan Kristus telah mati buat saya dan saudara. Ia telah menebus saya dan saudara, darahnya sudah dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah dipulihkan dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan lagi kita gunakan hidup ini, persembahkan hidup ini untuk hal-hal yang cemar tadi, yang jahat, yang berdosa. Tapi persiapkan hidup saya dan saudara dalam Jumat Agung ini dipersembahkan bagi Allah, untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudara, ini ditegaskan sekali lagi dalam Jumat Agung ini, persembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, demi kemurahan Allah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan, jangan kita berlaku cemar lagi, tapi persembahkan hidup kita kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah, apa yang dikehendaki Allah, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita lakukan. Cari apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang berkenan kepada Allah. Lakukan itu sebagai persembahan hidup saya dan saudara. Hidup dalam kasih, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bersukacita di dalam pengharapan, jangan memberontak. Sekalipun kita punya tantangan, kita punya permasalahan, sekalipun kita sekarang ini berada dalam kesulitan besar, susah. Orang percaya harus bisa bersikap sabar. Orang percaya harus tetap memiliki pengharapan, bahkan bersukacita dalam pengharapan. Tidak memberontak, tidak lari, tidak jauh dari Tuhan, bahkan tidak undur dari Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kiranya pada peristiwa yang besar saat ini, saudara, Jumat Agung mengingatkan saya dan saudara, hidup yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita tidak saja disucikan, tapi kita dikuduskan. Kata dikuduskan, telah dipisahkan, dikhususkan, dipersiapkan di dalam Kristus secara khusus untuk dipersembahkan hidup saya dan saudara bagi Allah yang hidup. Amin buat firman Tuhan. Kiranya memberkati kita sekalian pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian pada hari ini. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan lagu pujian penutup firman Tuhan sekaligus penghentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Sukacitaku penuh. Lagu cukup lama ini, saudara, tapi mengingatkan kita tentang sukacita penuh, tentang kebaikan Tuhan, tentang darahnya yang menyucikan hidup saya dan saudara. Darah Yesus yang mengubahkan hidup saya dan saudara menjadi baru. Tebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi, ku
namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita nyanyikan dari awal, sukacitaku penuh saudara. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sementara saudara di rumah persiapkan roti ataupun juga misalkan roti Regal saudara, boleh juga ya, dan persiapkan anggur saudara ya. Kalau tidak ada anggur saudara bisa dengan teh ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Demikian firman Tuhan. Letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini letakkan saudara yang kekasih dalam Tuhan cawan yang berisi anggur pada tangan kanan saudara. Dan angkat tinggi-tinggi, cawan ini lambang darah Kristus, darah pengampunan dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita nyanyikan kembali lagu tadi, saudara. Haleluya, glory, terpuji namamu Tuhan, namamu ajaib, kudus-kuduslah Tuhan, glory, haleluya, uyarara pekeke sakayara lasu, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh agung mulia, kasih-Mu hebat. Percayalah kau Tuhan, karena kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Hosana, hosana bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Adakan sukacitaku penuh, bermasmur, sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau menyucikan kami dari segala dosa, bahkan Engkau menguduskan kami. Untuk hidup kami persembahkan bagi Allah. Kami bersyukur untuk pekerjaan dan karya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mengingat di Jumat Agung ini Tuhan, menyadari betapa besarnya kasih Allah atas umat manusia, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan, untuk Kau buktikan kasih-Mu kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan terus hidup kami boleh persiapkan dan ubahkan hidup kami, urapi kami Tuhan, agar hidup kami dapat kami persembahkan kepadamu dengan mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berbeda, hidup kami menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Karena tidak saja karena kami sudah diampuni dan disucikan, tapi hidup kami dipersiapkan untuk kami dapat persembahkan bagi Allah, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini arahkan hati saudara dan saya semuanya, kita mengingat dan memandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin.